Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam kepada Bapak dan Ibu sekalian, serta mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Ketika menyaksikan video ini menyesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu sekalian, serta mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba memberikan penjelasan terkait bagaimana membuat attendance di e-learning dan bagaimana mahasiswa submit attendance di e-learning. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba menyesuaikan dengan metode pendidikan yang baru, hybrid learning, menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu dosen yang pertama, kami persilakan untuk login ke e-learning terlebih dahulu. Kemudian setelah Bapak dan Ibu login ke e-learning, maka akan masuk ke dalam salah satu mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana membuat suatu attendance ataupun kehadiran, yang mana nantinya mahasiswa tinggal memilih atau menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pertama, silakan Bapak dan Ibu sekalian masuk ke mata kuliah, salah satu mata kuliah yang Bapak dan Ibu dosen yang ampu saat ini. Yang pertama, silakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk masuk ke dalam course ataupun mata kuliah yang Bapak dan Ibu ampu pada semester kali ini. Kemudian jikalau sudah selesai, maka Bapak dan Ibu sekalian silakan diklik di bagian pengaturan. Di bagian sini ada opsi ataupun pilihan. Ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah mengklik gear yang ada terkait dengan action menu, maka akan tampil beberapa function ataupun pilihan terkait dari edit setting, tune editing on, course completion, kemudian filter, grade, dan sebagainya. Maka silakan Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan pada tutorial kali ini kita akan mencoba dalam proses pembuatan attendance ataupun kehadiran, maka silakan di tune on editing terlebih dahulu. Setelah selesai di tune editing, maka akan tampil seperti ini. Jadi misalkan pada pertemuan yang akan datang, misalnya Bapak dan Ibu sekalian belum membuat suatu attendance ataupun kehadiran, maka di bagian topik, misalkan ada topik 5, di bawahnya itu ada pilihan add an activity or resource, yang mana ketika kita klik tombol plus yang ada, maka akan tampil beberapa pilihan yang ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita nantinya. Dikarenakan pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu attendance, yang mana attendance ini berkaitan dengan aktivitas ataupun kegiatan dalam perkuliahan, maka silakan Bapak dan Ibu sekalian dipilih pada bagian attendance. Setelah ini selesai, kemudian klik add. Maka akan tampil seperti ini, yang mana akan ada penjelasan sekilas adding a new attendance to topic 5, yang mana kita akan menambahkan kehadiran di topik 5. Di bagian general ada name, silakan diisi dengan nama, misalkan absensi, kehadiran, pertemuan 5. Deskripsi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian, misalkan terkait dengan kehadiran ini bisa disamakan dengan nama. Atau misalkan Bapak dan Ibu sekalian memiliki suatu sedikit prosedur yang boleh absen kehadiran, yakni mereka yang hadir on time sampai dengan 30 menit setelahnya. Berarti nanti ada spesifik ataupun kriteria tertentu yang kita buatkan. Bisa disesuaikan dengan deskripsi. Silahkan absen kehadiran pertemuan 5. Kemudian kita masuk ke save and return to course. Maka akan tampil seperti ini, yang mana tadi topik 5 itu belum ada attendance sama sekali. Karena kita pada pertemuan kali ini akan membuat satu attendance, maka akan tampil seperti ini. Kemudian diklik di bagian absensi kehadiran pertemuan 5. Setelah ini kita tambahkan session, yang mana spesifik terkait dengan pertemuan mata kuliah pemrograman lanjut, misalnya ini diadakan di hari apa dan mulai dari kapan sampai dengan kapan mereka bisa mengabsen. Kita tambahkan add session di bagian ini. Kemudian pada bagian add session ada beberapa tipe yang mesti kita pahami. Yang pertama,
tipe ini ditujukan lebih kepada all student, kepada seluruh mahasiswa. Kemudian terkait dengan absensi kehadiran, kita bisa sesuaikan dengan pembelajaran kita nantinya. Misalkan pada sampel hari ini saya akan coba buat untuk attendance di tanggal 23 misalnya. Kemudian untuk jam pelaksanaan, misalkan saat ini pukul menunjukkan 2.35, maka saya coba buat di sini 2.30, misal sampai dengan pukul 5. Kemudian terkait dengan waktu, ini waktu mulai diawali dari jam 2.30, kemudian sampai dengan jam berapa dia ataupun mahasiswa nantinya bisa absen ke dalam e-learning. Kemudian untuk deskripsi, ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, misalkan terkait dengan ada kriteria ataupun persyaratan dalam mata kuliah. Silakan absen kehadiran di sini. Kemudian, untuk mempersilahkan kepada mahasiswa agar mereka dapat mengisi absensi berdasarkan kondisi mahasiswa sekalian, jangan lupa di bagian student recording ada bagian allow student to record on attendance. Jadi diklik yang bagian centang ini. Kemudian terkait dengan automatic marking, ini diganti dengan yes. Setelah itu tekan tombol add. Kemudian perlu diperhatikan kalau misalkan ada sedikit kriteria yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian bisa men-setting itu di bagian status set, yang mana P ini terkait dengan present ataupun kehadiran, kemudian late, misalkan dia terlambat, ataupun kemudian E, izin, ataupun misalkan dengan A itu adalah alpha. Kemudian yang sesuai dengan saya sampaikan di awal tadi, jikalau dosen memiliki kriteria tertentu, misalkan yang boleh hadir itu 30 menit di awal, maka di bagian sini dipersilakan kepada dosen menyesuaikan dengan waktunya, dipersilakan. Tapi kalau misalkan tidak, cukup sampai settingan saat ini, kemudian kita klik update. Setelah selesai update, maka kita akan coba cek status dari kehadiran mahasiswa di bagian session, kemudian diklik di bagian ini, take attendance-nya. Kemudian kira-kira mahasiswa siapa saja yang sudah absen atau belum. Ini belum ada mahasiswa yang absen. Kemudian kita akan coba masuk melalui akun mahasiswa. Saya contoh menggunakan salah satu mahasiswa saya di prodi komputer. Terkait dengan misalkan di bagian sini biasanya ada keterangan, karena di dalam akun mahasiswa itu ada lini masa, kemudian ada file-file privat, kemudian kita bisa mengecek pengguna yang online saat ini, kemudian di kalender ada keterangan terkait dengan tugas ataupun beberapa ketentuan yang lainnya. Misalkan pada kesempatan kali ini, karena kita tadi set absen pada pertemuan kelima di hari ini, maka ada keterangan di kalender berupa tanggalnya. Bahkan di acara yang akan datang, ini ada keterangannya absen kehadiran pertemuan 5. Bisa langsung klik di alamat yang ada di taskbar sebelah kanan, ataupun bisa masuk melalui langsung mata kuliah yang kita ampu, misalkan di pemrograman lanjut ya, RSK ya. Kemudian kita masuk kepada bagian absen kehadiran pertemuan 5, kita klik. Kemudian karena ini menggunakan bahasa Indonesia, ajukan kehadiran di sini ya. Kalau misalkan ini menggunakan bahasa Inggris, akan tampil submit attendance ya. Kita klik submit attendance. Kemudian kita pilih sesuai dengan kondisi kita, terutama mahasiswa sekalian. Kalau misalkan yang alpha, nanti bisa dicek oleh dosennya misalkan. Kemudian kita pilih salah satu, hadir. Kemudian kita save change. Kita telah absen nih dengan keterangan self recorded, bahwasanya yang kita inputkan itu sudah direkam ya. Kemudian kita masuk lagi ke akun dosen. Maka pada akun dosen kita bisa ngecek di bagian attendance ya, absensi kehadiran pertemuan 5.
Yang mana kalau tampilan awalnya misal dari sini, kemudian kita klik absensi kehadiran pertemuan 5, kemudian di bagian session ada change attendance ataupun perubahan kalau misalkan kita pengen ubah. Kita klik di sini, maka akan kelihatan mahasiswa yang sudah absen itu sudah muncul di bagian tampilan Bapak dan Ibu dosen sekalian. Lantas bagaimana kalau misalkan mahasiswanya itu salah pilih? Ini bisa disesuaikan dengan kebijakan Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal kita ubah ataupun sesuaikan, misalkan anaknya ini masuk, kita ganti, kita bisa juga absen dari akun dosennya langsung untuk mengecek kehadiran mahasiswa di kelas, misalkan satu persatu. Mungkin demikian terkait dengan kebutuhan dari absensi kehadiran. Jikalau ada Bapak dan Ibu sekalian pengen sedikit pertanyaan, ataupun mahasiswa sekalian juga masih ada sedikit kekeliruan yang mesti didiskusikan kepada kami persilakan untuk menghubungi kontak phone atau WA kami di nomor yang tersedia di halaman Bapak dan Ibu sekalian, ataupun dapat mengunjungi email kami di ict@unibinensa.ac.id. Sekian dari kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.